kredibilitas Kadita ketika berhadapan dengan hero-hero yang menggunakan Plus of the Assist yang seperti di-mention oleh Profesor KB, ini yang mungkin harus segera di-solve juga nih oleh teman-teman dari sisi tim Triple Esports. Dan we'll see di drafting phase kita yang sudah mulai ready di last game Bigetron. Sorry, teman-teman dari sisi Triple Esports tampaknya melakukan banning kari Kadita. Makanya tadi apa kebalik jangan-jangan ya, makanya Tapi ini ada di ditarik ya, lagi mungkin kan. ya. Mungkin kebalik Kaditanya. Ini Iya dia yang toh. betul. Iya. Makanya kaget gua ngeliat Kalau Triple Kaditanya Esports. mereka band sendiri udah Makanya. kayak ini personal tim banget nih. Makanya dia kayak gua lagi main ngereng gitu sama teman gua mainnya jelek gua band gitu. Kayak gitu. Bukannya gua kita kalau nggak ngereng. percaya. Iya. Yuk keluarin potensi hero lain yuk gitu. Yuk Gitu riset kan dulu maksudnya. yuk tanpa hero yang tadi yuk. Jatuhnya kayak itu jatuhnya trust issue sih Terus sebenarnya isu sih teman. gue, kalau emang sama temen-temen partin gue trust isu gue Wah jelas. itu kalau gue main sama Pulung sih. iya trust Band isu gue. one langsung gue. Gue kalau ada di hero mainnya nggak bagus udah gue ban. Maaf dah, next aja dah cari hero lain dah. Maksudnya tuh biar dia tuh pool hero-nya berkembang. Benar, Cici. benar. Bukan berarti Biar kita trust lebih isu sama dia. memperluas, Main iya sama itu Cici, band wajar, Lilia wajar berarti. banget. Iya. Iya, nggak apa-apa. Kalau Cibi kan powernya Lilia kan. Kita Kita ban. ban dengan tujuan ayo coba keluarin hero Iya, lain biar Lilianya tuh. explore ya, biar Benar, explore. biar Benar explore. banget. Tapi yang berbeda kali ini ya, kenapa bandnya bertimpangan? Karena memang ada respect-respect yang bakal dijalankan juga nih nampaknya oleh teman-teman dari Bigetron dengan menutup karya Matilda. Wah, enough Matilda kayaknya for Itu today. dia. Udah sih cukup Cukup sih, ya, Matilda cukup cukup. Game banget. 1 membuat Triple Esports menang, game Ya. 2 membuat Bigetron Sons menang dan Itu kita dia. melihat Matilda ini menjadi salah satu malapetaka juga bagi tim siapapun yang benar-benar kesulitan. Iya sih, in out-nya itu loh yang benar-benar Parah. bagus banget. Dan sebenarnya kalau Matilda tadi dipakainya malah buat ngejer sih kalau yang gue lihat ya dari teman-teman Bigetron Sons. Karena ketika Black-nya itu terbang ke depan, ngejer ke arah Sano tadi, itu selalu di follow tuh Matilda itu ikut lompat ke depan dan dia biasanya ngebawa satu orang siapa gitu. Dan Martis, wow Martis Ben, And not a single worthy foe. Partis juga sama lagi ini ini Nolan levelnya. Faramis, ada yang kebuka nih. Ya, salah dua dari tersebut akan terbuka untuk fase drafting phase kita kali ini. Tapi pilihan dari Triple Esports, mereka bakal coba untuk nutup Hero Paramisnya atau Nolannya kan? Karena pasti akan ada pertukaran yang dicari dengan 3 band awal dari Bigetron. Terlepas keduanya sih, jadi kayak tuker antara Nolan, Bruno dan Faramis. Masih cukup make sense, so satu hero terakhir ini akan menentukan di first pick start Bigetron. Ben Baxia kah untuk Buzizio? Buzizio juga lumayan powerful untuk hero early gamenya, Upon tapi the Nolan edge of the void. biar lebih pasti lagi aja. Menghindari damage burst dengan menggunakan Fracture dan juga early advantage yang bisa diamankan oleh Gouge dengan dash yang begitu cepat dari Nolan. Rotasinya juga nggak bakal kalah soalnya. Ya, win open ya. Oke, Winifred yang akan menjadi pertimbangan. Tapi Faramis nih, menariknya Faramis Bruno bisa ada di tangan Triple Esports. Kalau Faramis Bruno ya, Syndra bisa langsung dengan cepatnya mengamankan Valentina. Makanya kayak Arlot bakal jadi pick yang paling aman juga. Dan ditambah dengan Faramis, Brunonya dilepaskan. Dan kalau kita berbicara Guinevere, kalau Guinevere-nya tidak mengenai Arlot, yang ada Arlot duluan yang bakal menggunakan Final Slash-nya sebelum adanya Valen Requiem. Makanya nih, cancel-nya cepet dia Geser kan. dia. Dia animation skill-nya tuh cepet banget. Itu salah satu yang kemarin digunakan sama Febren kalau nggak salah buat cancelnya Arlot. Karena langsung cepet dia stun-nya, Final Slash-nya itu cepet banget keluar buat nge-cancel dari Guinevere. Tapi Bruno yang lepas nih, kayaknya tetap bakal diambil deh kalau Bruno. Walaupun kasusnya kayak tadi ya dikejar-kejar gimana pun tetap Iya. Bruno masih jadi power. Itu udah bener-bener kayak pick yang valid no debat. Secara data aja kita melihat bagaimana win rate-nya di atas 50% itu udah bagus banget untuk skema kompetitif ya teman-teman ya. Biasanya di atas 40% itu udah bagus untuk kompetitif. Iya. Mau itu bentuk liga atau bentuk yang turnamen. Itu berarti pertanda kalau hero ini benar-benar efisien banget untuk digunakan. Ya, apalagi pick rate-nya juga tinggi banget kalau bicara soal Bruno dan Valentina ya, yang kini akan menjadi pilihan kembali nampaknya untuk teman-teman dari Bigetron. Dan kita akan lihat nanti ya bagaimana Valentina bisa mengoptimalkan resource. Ada 2 resource yang cukup See value in me? mumpuni untuk bisa dimaksimalkan You should. dari Final Slash dan juga Netherrealm. Ini nih tipikal combo dari Triple Esports nih, selalu kayak gini, Arlot dan Fredrin. Karena banyaknya efek CC dari Fredrin, ini bisa nge-trigger vengeance dari Arlot terus-terusan. Dan itu yang beberapa kali muncul juga Triple Esports. Mereka memang punya power nih dari kombinasi kayak gini. Ini yang dia bakal coba untuk tarik juga. Di fase banding selanjutnya Terizla nampaknya ini hindari untuk
mengurangi combo yang bisa dibawa juga dari Black ya. Dan mungkin pertimbangan terakhir Yuzong juga mungkin akan terancam mungkin ditutup oleh teman-teman dari Triple Esports karena di late game power itu tadi benar-benar memberikan impact yang besar di area teamfight dari Bigetron. Ini kayaknya juga bakal menuju ke band dari Bucks, ya kah? Karena Gwynnya masih bisa dijadikan roamer, jadi untuk flexible picknya benar-benar ditutup. Kita belum tahu loh potensi dari Akashi loh. Atau gold lane yang Iya mereka kan? bisa Come tutup on, gold lane. Dexter. It's Yeah, our wow. showtime. Kalau misalkan gold lane ya, ini sisa Cloud, Brody. Ixia juga mungkin bisa. Oh kalau Ixia sih sebenarnya agak sedikit late game ya, karena bawa Faramis juga ya. Mhm. Jadi potensi untuk memenangkan early gamenya agak sedikit lebih berat kepada Triple Esports. Kalau misalkan ternyata tapi tiba-tiba mereka membawakan hero yang area of evac, harus ada pertimbangan juga kalau seandainya malah bisa di-copy sama Valentinanya. Yep. Contohnya ya, let's say ya, misalkan nanti ternyata Triple Esports mengamankan Minotaur, Minotaur ultimate-nya Minon Fury malah bisa di-copy sama si Valentina, itu malah jadi malapetaka baru. Karena combo Valentina Guinevere-nya malah bisa dijalankan soalnya. Banyak banget berarti ya resource-nya nanti bakal diamanin. Oh banyak banget. Sama Valentina yang memberikan impact tambahan buat Bigetron. Kalau mau yang paling aman dengan match up melawan Guinevere dan Bruno, mungkin so far Kari kali ya. Karena Kari juga bisa bawa Purify. Dia nggak buruk-buruk banget juga untuk Phantom Step-nya. Terus dia punya Speedy Light Will juga untuk burst down. Dan kalau ada pick terhadap Minotaur, setidaknya ada Faramis di belakangnya. Ixia-nya di ban. Brody bener-bener kayak dibiarkan begitu saja karena Minotaurnya masih up. Sehingga Bigetron Sons punya potensi untuk membawakan Minotaur combo Guinevere. Kalau misalkan ambil Digi Brody gimana nih? Asik juga gak sih? Digi Brody Brody. kasih Mino-nya Wah gitu tapi kayaknya Diginya last pick sih kalau mau kayak gitu. kan. Iya biar nggak kebaca juga kan. Tapi masalah yang selanjutnya juga Valentina ini bisa mengcopy Wah. Anjur nih. Iya, Jadi too much research. at least Queen-nya ini jadi nggak aktif banget gitu kan. Mau nggak mau. Atau kalau ngambil Marksman yang bisa Purify apa? Apakah Kari kita Iritel akan kan? membawakan classical Marksman plus Faramis Digi dengan Melissa? Melissa. Udah lama sih kita nggak ngeliat combo itu, tapi Kalau sama Digi kayaknya oke sih, kalau enggak bahaya sih. iya harus sama Digi last picknya. Makanya nih, tergantung nanti semuanya di tangan dari Triple Esports juga sih. Mereka mau main gameplaynya kayak gimana dan Iritel Purify berarti ya. Iritel Kemungkinan Purify. besar. Di depan Guinevere. The next planernya belum muncul. Ini kalau misalkan tiba-tiba picknya menuju ke arah Hilda, bahaya banget buat Triple Esports. Karena kalau misalkan tiba-tiba mereka bawa Hilda dan Hildanya nanti bakal nge-zoning Iritel, itu kemungkinan besar Iritelnya nggak bakal bisa membuat move yang banyak, tidak akan bisa menimbulkan damage yang tinggi karena backline juga. Sehingga ini akan membuat teman-teman dari Bigetron Sons yang akan diunggulkan sedikit pasca pick terhadap Hilda. Mino juga tetap masih oke sih. Mino, Hilda oke banget pokoknya dua-duanya. Jadi main sisi Atau besar tiba-tiba Akashi muncul di hero baru nih. Ruby kah? Atlas kah? Tadi kita lihat ya untuk Ruby-nya perform dari Akashi cukup works well sih. Walaupun memang bisa di-reduce oleh strat yang game pertama ya. Tapi kalau game kali ini pilihannya ke arah karya Kufra justru. Dia mau ngedinai si Arlotnya ya. Iya. Ruby-nya malah diamankan oleh Triple Esports. Ini cancellation Queen juga sih sebenarnya nih. Ruby, karena casting time lumayan cepet. Iya, tapi masalahnya dia harus mengeluarkan Down Wolf King sebelum sampai. Karena Iya. kalau udah sampai, dia yang keangkat duluan. Tapi timing batu, timing. Wah, tapi timingnya bareng sama Arlot sih. Kalau kombonya jalan, bakal amazing banget kelihatannya. Karena Arlotnya bakal terus-terusan ngedes Arlot rasa Lancelot. Iya itu sekalian pakai Akai aja diputer tuh biar nggak usah berhenti tadi. Tapi Fredrin juga udah oke sih. Dan ini tipikal dari Triple Esports banget nih. Iya, Arlot plus banyaknya hero CC. Bahkan dia pakai Fredrin pun biasanya itu kalau dia dapat Arlot baru mau pakai Fredrin. Ya untuk mengkombinasikan dan juga nantinya berkorelasi di area sisi team fight-nya. Dan bicara soal line up rating ini rata kanan ya, dan bahkan berbeda dengan 2 game sebelumnya, justru benar-benar condong ke teman-teman dari Triple Esports, tapi itu based on statistik data yang bisa berubah. Pastinya terkait bagaimana visualisasi dan juga implementasi dari 5 hero yang sudah diamankan oleh masing-masing kedua belah tim. So, again, without any further ado, let's go jump to the land of Dawn. Game pembuktian nih dari mereka berdua. Apakah sang robot bisa membalaskan dendamnya yang ada dari IESF kemarin atau malah kekalahan berulang yang mereka terima? Yofi, karena ini menjadi fight tersendiri ya, walaupun kembali kita ingatkan
kekalahan atau kemenangan yang dialami oleh salah dua tim ini tidak mempengaruhi posisi mereka di babak knockout stage. Tapi again, it's all about pride dari kedua region kita Iya, dan di game kali jangan ini. lupa Cici, Aha. placement 3 dan Iya. placement 4 itu hadiahnya beda teman-teman. Itu dia. Karena placement 16 sampai placement ke-13 itu hadiahnya kalau nggak salah 15.000 US dollar. Yap. Kalau yang urutan 9 sampai urutan 12-nya itu 20.000. Wah lumayan Beda ya. 5.000 sih. Ini lumayan satu sih. match 5.000 US dollar. Bener itu Lumayan, lumayan lumayan. tuh. Saya kalau bisa ikut andil dalam match tersebut Loh, ya. loh, loh, benar, Biar benar. dapat saya juga gitu kan. Tolong kerja ini emblem dibahas deh. Makanya ya dari emblem nih, emblem tank dasarnya. Aha. Mhm. Dan ada attack speed tambahan dari Guinevere. Tapi kalau kita melihat juga dari pemilihan Swift ini udah jelas untuk menimbulkan pasif yang lebih pasti lagi. Dan itu dia power dari Guinevere. Di early game dia udah bisa nge-gank tanpa ragu-ragu. Oke ada Vixen Guard di tengah-tengah kerumunan. Ada flicker dan Black. nampaknya Black still survive. Rotasi Asli. cepat ya, bagus banget sih. Dan kalkulasi yang matang karena nggak ada cancellation lagi. Wah. So maju lagi. But wait a minute ya, Bu Zizi cukup proaktif di early game ya. Dengan adanya 1 poin eliminasi ini cukup loh buat bekal nantinya mereka di pertengahan game. Aku melihat ini bakal jadi early game yang cukup bisa full senyum bagi Bigetron Sons. Terutama ketika Black yang mendapatkan pundi-pundi poin tadi ya. Poin first blood dibantu dengan assist dari Buzizio. Karena balik lagi, yang namanya Guinevere cuma butuh 2 level aja untuk nge-gank. Dia udah punya Spatial Migration. Dia udah punya power juga untuk melakukan serangan ke arah side lanes-nya. Itu dia. Dan ini dia balasan dari ganking di Black. early game yang membuat Black kuat banget di teamfight Turtle. Ranking Central tapi Netherrealm nampaknya dari seorang Syndra menyelamatkan nyawa dari Black untuk kali kedua. Black masih bisa selamat dan inisiasi dari Turtle mau tidak mau harus di-cancel terlebih dahulu, ditunda dulu oleh Bigetron. Oke, tadi kita sempat lihat ada Spatial Migration yang on point sebenarnya menuju ke arah Tarzan. Tapi tidak dilanjutkan oleh Buzizio. Ini kayaknya adalah sebuah keraguan-raguan pertama yang kita lihat ya di Turtle pertama. Bahwa Buzizio sudah mengeluarkan ultimate-nya tapi harus reset dulu. Agar ketika nanti ultimate-nya ready, Turtle juga bisa dipunish. Turtle, shut up. Ya, sudah dimulai dengan ada Paddle Slash, ada Betul. Revenge dan Turtle-nya berhasil di-secure oleh seorang troll dan bahkan membawa 2 buah tangan. Black dan Akashi harus tumbang di sana. Wah, 2 retribution loh. Tiba-tiba yang dapat Romer dan Romer Ruby juga yang damage-nya nggak terlalu gede sebenarnya. Tapi ya ini keunggulan ternyata untuk Triple Esports bukan hanya Turtle, kill-nya juga di-secure. Jadi sharing gold, sharing XP-nya ini kerasa banget untuk gold lane yang bahkan gak hadir di Turtle barusan. Ya, tapi kalau kita melihat bagaimana tindakan dan juga gerakan yang dipaksa oleh Triple Esports via Final Slash tadi itu mahal harganya. Ditambah dengan finishing dari Troll juga, finishing touch yang kita tidak duga-duga tentunya. Yep. Dengan kehadiran dari 2 Retribution, tapi ya lagi dan lagi 2 pemegang Retribution-nya sedang dalam keadaan terkena efek CC. Sehingga mereka sangat membutuhkan tough boots, mereka membutuhkan resilience evac. Dan hal ini yang mungkin harus disediakan sebelum nanti mid game atau teamfight Turtle selanjutnya. Itu dia ya, ini yang bakal coba untuk dipelajari juga oleh teman-teman dari Bigetron Sons. Dan nampaknya rotasi di area top lane cukup meriah ya. That's why dari teman-teman Bigetron Sons juga udah mulai main safe untuk ngejaga sebetulnya terkait bagaimana Super UPA bisa bertindak. Dan Black-nya ini udah mulai ikutan roaming juga untuk mencari informasi. Dan kalau ngomongin soal gold lane, Iritel ini punya Purify yang harus debate dulu nih. Kalau nggak pernah debate ya rotasi dari Buzizio nggak bakal pernah efektif dan ditarik. Black maju ke depan dan nampaknya terlalu dini untuk mempertontonkan dirinya. Dan bahkan Netherrealm pun harus tertrigger dengan pergerakan dari ammo pendant yang cukup baik dari seorang troll. Dan bakal coba untuk mulai maju ke depan begitu saja. Menakasi flicker for defensive dan Netherrealm yang di-copy mampu untuk menyelamatkan nyawa dari Triple Esport. Tidak ada korban jiwa. Terlalu banyak resource skill yang keluar begitu saja tanpa adanya pertukaran poin kill. Yang menandakan bahwa kali ini teamfight selanjutnya di area Turtle akan sangat menarik sekali. Ini adalah sisa-sisa dari Netherrealm yang tadi sudah dikeluarkan. Siapa yang akan mendapatkan Turtle yang kedua? Tanpa Netherrealm berarti ya untuk tim fight-nya. Dan hati-hati efek CC yang berkelanjutan dari Tarzan ini bisa dikombinasikan dengan Sanji loh. Jadi Sanjinya ini bakal tetap akan dibawa untuk tim fight di Turtle. Tapi dari level juga sebenarnya diunggulin sama Tarzan. Jadi potensial untuk setupnya masih ada di Triple Esports. Ini juga masih ditarik ulur dulu aja. Setup dari Turtle-nya ada switch lane ya, yang nampaknya digunakan juga oleh Sano dan juga dari sisi mereka punya EXP ada Sanjinya.
Dan Turtle-nya masih Reset? dicoba untuk direset ternyata. Reset yang bagus malahan Oh, buat di all Bigetron in. Sons. Makanya. Padahal udah tadi apa kelepas tadi kan nggak sengaja kali Mungkin kelepas nggak ya. sengaja kelepas karena posisinya juga dia udah menang level, dia udah menang setup duluan, apalagi di belakangnya sudah ready untuk troll melakukan cover dengan cepat. Nakashi sudah mulai termirror juga, kali ini setup akan terjadi 3 lawan 4. Oke, bakal coba untuk ada satu buah Felder Quayem yang nampaknya masih di cancel untuk mundur ke belakang, sedangkan Turtle-nya masih bisa diamankan. Namun lihat ada hujan badai dengannya Ranking Sandstorm dan adu Netherrealm pun tidak dipungkiri harus dikeluarkan oleh kedua belah mid lane. Dan lihat masih ada satu pergerakan tambahan, Tarzannya tertinggal dan tidak cukup waktu untuk mundur ke belakang. Satu pemain jauh dari Triple Esport. Keunggulan jumlah dari Bigetron Sons barusan bisa mendapatkan 2 kill pastinya. Tapi pertukarannya Turtle dan juga Outer Turret. Is it worth it, Be? Oh, aku merasa ini nggak worth it sama sekali. Karena walaupun ya Triple Esport dapetin banyak banget objektif kayak Turtle, terus dari segi turret. Ini shutdown point killnya penting banget. Karena apa? Karena yang tadinya Tarzan unggul level dari Buzizio, sekarang pelan-pelan Buzizio mungkin bisa mengejar ketertinggalan. Pasca dia mendapatkan banyak sekali assist di teamfight area jungle barusan. Apalagi dia sudah selesai dengan Blade Armor. Critical damage akan terdinai. Dan udah pasti ini targetnya lagi dan lagi pasti menuju ke arah Kavin. Karena untuk memicu Purify agar tidak ada Netherrealm, agar keuntungan yang didapatkan sama Bigetron Sons gak berhenti adalah dengan memasang teamfight lagi dan lagi. Apalagi mungkin di turtle yang ketiga. Ya, itu bakal menjadi tempat yang sempurna bagi mereka untuk fight juga. Cuman ya balik lagi nih, selama Kuvinnya ini masih aman dan punya Purify, dari Buzizio yang harus jaga-jaga jarak dan ditarik. Lihat Iron Revenge jadi makanan Degar. Lihat satu buah Pendant yang dibuka begitu saja seorang troll dan follow up dari seorang Sano terlalu cepat. Membuat Akashi tewas untuk nothing. Kena 5 orang sih, tapi ada Netherrealm. Dan yang terkena Violet Requiem adalah Fredrin ditambah dengan Ruby. Yang dua-duanya udah pasti build-nya item-item frontline, item-item tank. Dan itu membuat teman-teman dari Bigetron Sons itu benar-benar keluar semua ultimate tapi tidak ada yang tumbang sama sekali. Sangat disayangkan dengan Battle Spell Flicker yang harganya 2 menit tapi lagi dan lagi for nothing. Makanya itu dia nih. Banyak kerugian-kerugian kayak gitu yang akhirnya ngebeli waktu sebenarnya. Kalau ngomongin dari kedua marksman, late gamenya ini sama-sama kuat loh. Bruno kuat, Iritel juga kuat. Bahkan kalau dari Iritel sendiri dia unggul dari mobilitas nantinya. Itu yang harus diwaspadai dan jangan lupa armor brick-nya ini loh. Yang bisa nanti jadi semi support juga dari Iritel. Ini yang perlu diwaspadai oleh teman-teman dari Bigetron Sons. Udah ada satu buat Battle Mitigation, Felder Quayem, Ranking Sandstorm, too much research dikeluarkan yang bakal coba untuk mulai di-reduce dengan adanya satu buah Netherrealm yang justru dibalikan mengarah ke malah petaka untuk Bigetron Sons. Bagaimana double kill, berhasil di-secure oleh Tarzan dan Sano yang juga berhasil men-take down karena seorang Black. 3 pemain tumbang dan 1 outer middle turret terancam hancur di tangan Triple Esport. Terlalu all in kepada Fredrin menimbulkan malapetaka yang begitu luar biasa bagi Bigetron Sons. Netherrealm yang begitu indah dari Kavin, dia berlindung di belakang bebatuan dan muncul tiba-tiba dengan menggunakan Shadow Stampede. Bigetron Sons ini benar-benar semua source skill dikeluarkan membuat mereka juga mengalami kerugian yang berlipat ganda. Tyrant Revenge, Raging Sandstorm, Violet Requiem, 3 ultimate yang penting yang menimbulkan efek chain stun. Ternyata hanya ke satu target dan gak tumbang masalah utamanya. Itu dia. Hanya karena satu Radiant Armor. Thanks to Radiant Armor yang mendinai magic damage yang begitu banyak ditambah dengan adanya penambahan dari Netherrealm. Yang kali ini untuk dari segi pemilihan itemnya tentu makin lebih cepat lagi cooldownnya dengan kali ini pemilihannya langsung line in Truncheon aja deh. 40% cooldown reduction. Lompat lagi. Yes, bakal coba untuk mengelar Sanji. Ada 1v3 situations yang nampaknya nggak bisa dihindari juga yang membuat Sanji tumbang untuk kali ketiga. Tapi Tarzannya show off. Dia bakal coba untuk mulai memberikan satu buah kecaman lagi dengan area damage. Black bakal coba untuk mulai dikikis lagi damage yang diberikannya masih mau lebih. Ada waktu yang dibuang juga tentunya bagi Tarzan dengan adanya pergerakan seperti ada Wrestle Ward. Dijuk dengan cukup baik dengan area leak out decision. Tapi jadi ngebeli waktu yang lumayan lama sih sebetulnya. Dan ngomongin soal teamfight besar, cooldown skill dari Triple Esport ini lebih cepat. Bahkan troll yang bisa balikin keadaan nanti itu harus jadi perhatian juga nih. Dari Bigetron Sons, jangan sampai nanti tiba-tiba banyak skill yang muncul dan akhirnya bisa ditahan. Dan entah kenapa Syndra ini perlu bener-bener jaga posisi dia. Karena dia nggak bisa tembus tembok loh, ingat. Iya. Dia Valentina, dia nggak punya Yeah. Shadow Stampede. Beda sama Faramis. Yang tiba-tiba dia bisa bersembunyi dari tembok dan tiba-tiba muncul di Land of Dawn dengan menggunakan Netherrealm-nya.
Sehingga itu yang akan membedakan timing ultimate dari kedua belah mid laner kita. Tapi lagi dan lagi, secara paksa Veldrick Wyam dan all in team fight. Dengarannya karya Tarzan, di sisi lain ada satu buah gerakan di mana Super Upa dan Syndra. Dua dealing damage yang langsung tumbang di tangan seorang Sano, double kill. Berhasil di secure untuk nothing again and again. Bahkan tanpa Lord loh ini, mereka bisa dapetin semua inner turret nih. Dan aku merasa itu udah ada team fight di dua tempat yang berbeda, Lim. Itu team fight yang menurutku udah terlalu banyak lagi dan lagi untuk berbicara source skill yang keluar. Sehingga inilah dia, Triple Esports dengan keunggulannya lagi. Kita harus bilang lagi, kenapa? Karena mereka udah unggul di 3 team fight terakhir yang terjadi di Land of Dawn. Ini memang gak adil sih, perasaan gue kayak Raging Sandstorm dilawan pakai Netherrealm, terus kayak Desert Tornado-nya jadi nggak kena siapa-siapa juga. Karena masih ada dari efek ininya loh, abis dia dari Spectral mode balik ke mode asal kan itu butuh kayak waktu kan. Benar, dan itu yang kan bisa ada efek suppress gratis. Yang membuat bagaimana gerakan dari Faramis ini sangat efisien di lini belakang. Tapi Holy Crystal sesaat lagi akan dimiliki oleh sosok Calvin. Ini akan membuat damage yang akan ditimbulkan untuk teman-teman dari Triple Esports semakin lebih tinggi lagi. Namun harus dicatat juga, belum ada Athena Shield dan baru on the way tuh, baru ada Silence Robe yang dimiliki oleh Buzizio. Tapi itu pun masih lumayan jauh waktunya. Oke, dan kali ini ya Tyron Revenge juga udah mulai di show off. Look satu pemain, dibalikin begitu saja dengan area satu buah Palace Slash dari sosok Sanji. Dan dengan lagi dan lagi research yang dibuka ini menelan informasi karena Lord-nya udah mulai muncul dan langsung dibuka juga oleh Triple Esports. Itu Tyrant Rage yang mungkin cukup terburu-buru. Tapi ketika teman-teman dari Big Ronson sudah mengeluarkan ultimate-nya, apakah tidak lebih baik untuk melakukan defense ke arah belakang daripada melakukan kontes Lord seperti ini? Wah, flicker lagi untuk mundur ya dari sosok Akashi. Dan nampaknya Lord-nya kini udah mulai terekspos. Tapi teman-teman dari Big Ronson chance untuk masuk benar-benar diperkecil. Namun Sanji kali ini sudah mulai tersedot dengan adanya bouncing ball yang masih bisa ia tahan. Dan ini masih coba untuk ajang maju mundur aja dari teman-teman Big Ronson. Mereka bakal coba untuk melubat pergerakan dari Akashi dan Raging Sandstorm yang tidak bisa menggapai korek Sano. Di mana Sanonya masih bisa mundur ke belakang dan justru Akashi yang langsung tumbang begitu saja dan free Lord untuk Triple Esports. Ya ketika memang sudah tumbang satu member dari Big Source, mereka lebih milih untuk mundur. Dan team fight lagi-lagi jangka panjang yang terlihat. Memang sih kalau dari lihat dua jungle-nya ini jungle keras, cuman kalau ngomongin sustain, Tarzan lebih sustain, Be. Itu masalah utamanya, apalagi dia udah punya Guardian Helmet. Jadi secara regen HP, secara full HP, dia udah bener-bener powerful banget. Namun ada satu hal yang tadi aku mungkin sedikit mention lagi dan lagi, Akashi. Ketika dia sudah mengeluarkan Tyrant Rage-nya, apakah tidak sangat disayangkan untuk Big Sons melakukan sebuah kontes? Tapi mereka masih mau maksa. Kayaknya Big Sons ini punya sebuah konsep di mana hilang hero baru hilang harapan. Jadi bagus banget secara mungkin vibes positif. Tapi untuk kali ini mereka harus benar-benar memperhatikan ultimate itu penting banget untuk team fight juga. Wah iya ya, tadi udah sempat ada helaan nafas dari Akashi yang bakal di cancel ya. Ini Lord yang masih cukup squishy nampaknya. Yang masih bisa ditahan walaupun dua base terancam hancur di tangan anak-anak dari Triple Esports. Tapi lihat Buzizio bakal coba maju ke depan. Tapi again Tarzan. Gak kurang HP-nya. Lalu Tarzan loh yang dijangkau. Tadi memang butuh follow up dari Super Upa sih. Cuman kalau Super Upanya nge-show, di situ Arlot juga langsung flicker pun siap dia kayaknya. Iya, dan kali ini lihat Tyrant Revenge langsung disuguhkan lagi dengan research yang keluar dari Triple Esports. Akashi Silver Point udah Black dengan Raging Sandstorm, namun killing spree berhasil diamankan oleh seorang Sanji. 4 pemain tersisa dari Big Sons dan Triple Esports. Mereka masih enggan untuk mundur ke area belakang karena Clotter Wave Minion yang kedua sudah mulai memasuki kembali ke area arena lini pertahanan ini milik Big Esports. Dan bahkan Big Sons bakal coba untuk mulai menahan. Damage yang diberikan, Buzizio bakal dilumat tapi sekarang ini unstoppable dari seorang Sano yang juga tidak tersentuh hingga dengan detik kali ini. Bahkan mega kill pun berhasil disesuaikan seorang Sanji. 2 man's down yang tersisa dari Big Sons bakal coba untuk mulai menjaga Syndra. Sibuk tunggu mereka belakang, base-nya terekspos dan Triple Esports. Mereka bakal coba untuk memberikan satu sentuhan terakhir game. Berhasil mereka amankan. 2-1 Israel Triple Esports dengan konsep yang akhirnya kembali keluar tipikal dari Mena Fredrin yang kembali dimunculkan walaupun sudah mulai hilang dari metanya. Dan walaupun hasil dari match ini tidak akan mengubah nasib mereka karena mereka adalah kedua tim yang tidak lanjut ke babak selanjutnya, babak knockout stage. Tapi ini menjadi pembuktian
bahwa Middle East North Africa masih menjadi batu sandungan bagi teman-teman dari Brazil atau Liga Latin America LATAM. Makanya, dan jangan lupa ini adalah game $5.000 karena yang memenangkan game ini otomatis mendapatkan hadiah yang lebih besar juga dari klasemennya. Maka dari itu mereka berdua try hard banget kan, walaupun ya kelihatan sebenarnya udah gak ngaruh juga di posisi babak knockout, tetap gak bakal bisa masuk. Gapnya 5.000 US dollar. Ya. Asli itu mah berasa dong. Ya 5.000 kalau kita mah. convert menuju ke 15 kali rupiah. 5 udah. Itu dahsyat Tapi banget. setidaknya ada yang lebih mahal daripada uang juga sih dari Big Tronsons. Pride. Ilmu juga ya bisa dibilang. Ilmu Iya, juga, ilmu ya. pengalaman buat Akashi Pengalaman, juga. Itu dia, mereka bisa belajar lebih banyak lagi nih terkait apa sih yang membuat mereka nih kalah dengan anak-anak dari MENA tentunya. So, Wah. ini dia gerakan terakhir ya pasti dari teman-teman dari Big Tronsons yang sudah berjuang semaksimal mungkin di ajang M5 World Championship. Tapi nampaknya kita akan langsung lempar juga Ladies ke and host gentlemen, kita. So winning silahkan their last take it away. game and exiting the tournament with a banger and with style. Let's give it up for Triple Esports. There you go. There you go. Triple Esports, congratulations. Ending your run with a victory. In the Philippines, we call that the Mamba out. You guys Mamba outed. Yeah, that's it. Anyways, since this is your last game, of course, thank you so much. How is the M5 experience for you guys? Tarzan, please answer. Well, it's a great experience overall. We kind of disappointed in the first 2 days, but overall we learned a lot. It's a great experience facing all these great teams, and we're gonna try our best in the upcoming World Series. Still, congratulations. Congratulations to Tarzan. There you go. There you go. Let me ask Troll. Troll. All right. Troll, how proud of you of your teammates? How proud are you of your teammates? I'm very proud of my teammates of what we did today, but we couldn't qualify to the playoffs. But then again, we're proud of you also. We're proud of you also. MENA is a fast emerging region in MLBB. Can I ask maybe Sanji? Sanji, there you go. Because MENA is still growing. What do we expect for Triple Esports in the near future? What are the plans? In the future, I hope we do the bootcamp in BH, so we can improve the BH or into teams. So I think this is just the start. This is just the beginning for Triple Esports. Don't worry, I'm asking Muntun right now. Muntun, you heard that, of course. You know what it is. All right, and now finally, let me ask Coach Lyric. Coach? Coach? Hello. You carried this, you were a big part of this team's success, especially for this year, 2023. What is your message to your teammates? Message to your teammates, bro. To the teammates, Yes. thank you very much for the sacrifice because they sacrifice really a lot. The time that they should be studying, the time that they can be with their family. Instead, what they do is always go to the practice, try to improve every day. So There it's you a have very it. big sacrifice for me. There you go. There you go. Coach Lyric, everybody. Coach, please Yeah, the English. give a message to your fans. Give a shout out to your fans. Anyone? Go. Yeah. No, anyone can do it. Yeah. So shout out to everyone supporting us. We're sorry that we didn't do our best today and the past days, but hopefully in the next series, the next M6 maybe, next MSC, we'll try our best to qualify and do our best. That is Tarzan, ladies and gentlemen. Triple Esports. Smile and wave, boys. Smile and wave. Thank you so much. You may now exit the stage and claim your walk to victory. Triple Esports winning their final game of the tournament. Of course, still props to Bigatron's Sons for also showing up. That it's just the first series of the day. Let us now throw it back to our shoutcasters. Shoutcasters, it's your turn.
Thank you so much Manjin for the interview. Dan itu dia ya, ini bukan akhir untuk Tapi ada dua hal sih, aku setuju dan aku tidak setuju. Apa tuh? Apa tuh? Kata-kata dari teman-teman Triple Esports. Yang pertama tuh aku setuju banget soal sacrifice. Ya. Karena kalau teman-teman mau tahu, Triple Esports ini bahkan sampai nggak ikut ajang MPLI karena salah satu membernya itu lagi ujian di universitas. Bener. Oke. Tapi Tarzan emang kalau nggak salah sih. mereka itu bener-bener concern banget sama education. Kalau siapanya saya kurang tahu ya. Tarzan soalnya kemarin dia baru graduation jadi dokter. Oh, Wow. Itu dia. soalnya Dahsyat nggak cuma satu setauku. Ada lagi. Ada Ada lagi dua mungkin. pokoknya yang Ada lagi dua. ujian itu di bener-bener universitasnya. Tapi yang aku nggak setuju adalah ketika mereka bilang, terutama untuk Tarzan tadi mention kita belum melakukan yang terbaik. Aku nggak setuju karena sebenarnya mereka udah melakukan yang terbaik. Asli setuju sih. Udah sampai dia hari ini di panggung ini, di titik ini, mereka udah yang terbaik dari Middle East, North Africa. Ya apalagi balance ya, apalagi mereka mau mengutamakan pendidikan, terus balance juga ke sini dengan performa mereka yang luar biasa ini udah terbaik banget sih. Mungkin yang memang bisa belum dilakukan. rezekinya aja. Belum nggak sih? rezekinya, setuju. Benar. Dan ini dia MVP of the game, Troll. Dengan menggunakan Ruby, dia menangkap banyak banget momentum yang bisa dia counter setup. Kufra dengan Tyrant Revenge, Spatial Migration dari Guinevere, yang bahkan beberapa kali kita melihat Khalid bahkan sekalipun itu bisa dia cancel dengan Quicksand Guard. Dan ini dia beberapa kali momentum yang bisa tercipta dari masing-masing pemain. Arlot dari Sanji dengan Final Slash yang dia mainkan. Dan selalu connecting ketika selalu ada Fredrin dari Tarzan di belakangnya. Netherrealm menjadi kunci untuk di team fight kali ini. Karena rata-rata dari teman-teman tim Bigetron Sons itu hero one game moment atau one way ticket. Kayak gini contohnya, 5 orang kena tapi tidak terjadi apa-apa karena ada Netherrealm. Sehingga Faramis dan Valentina merupakan kunci dari kedua belah pihak dan ini juga salah satunya Netherrealm yang begitu indah. Dibalaskan dengan cepat dengan menggunakan satu buah taunt dari Energy Eruption. Dan hal tersebut memporak-porandakan formasi dari Bigetron Sons. Beberapa kali juga kita melihat team fight berada di dua tempat yang berbeda. Dan itu menurutku yang sangat beresiko. Bahkan ada salah satu coach juga, mantan coach dari tim MPL, yang sekarang sering restream, itu bilang kalau bikin dua move di waktu yang bersamaan, usahakan kalau bisa itu jangan terlalu all in. Tapi Bigetron Sons karena terlalu all in, mereka termakan dengan all in-nya mereka sendiri karena resource yang mereka butuhkan tuh kurang. Ya. Damage-nya kurang, sisi power-nya kurang karena mereka berada di dua tempat yang berbeda dan mereka melakukan dua action di waktu yang bersamaan. Penggunaan skillnya sih yang menurutku tuh kayak kadang wasted banget. Jadi kayak udah nggak ada. Ini gue dari dulu nih selalu diajarin sama Acil tuh dulu dari dulu gue diajarin sekarang udah jadi Adi. Kalau udah nggak punya stun ya kayak ngapain maju mau maju pakai apa gitu loh kayak sebatas skill pertama deh kayak lu udah buka nih skillnya. Terus kayak lu udah nggak punya, terus lu mau maju pakai apa gitu, modalnya pakai apa? Dan kalau misalkan itu kan pengalaman Lim. Kalau pengalamanku dulu, itu tuh lebih kepada gimana caranya ketika ada satu pemain yang show up. Berarti bisa jadi dia tuh lagi ngumpul, misalkan nih ada satu pemain di bawah. Iya. Bisa jadi mereka lagi ngumpul di bawah atau empatnya emang di atas. Iya. Itu permainan macro play, permainan logika atau kemungkinan-kemungkinan dalam matematika yang bisa dibawakan Yap. dalam menebak bagaimana open mapping di Land of Dawn. Dan Mungkin game kedua nggak sih itu Game yang kedua. dibaca, Ya, makanya dia buka itu Magic dia. Sentry karena Uranusnya muncul di atas. Tuh. Nah, itu dia logika ketika kita memainkan juga game sense kita dengan keadaan kita tuh ya apa ya blind map gitu. Dimana kita kalau buka map di area jungle bisa kita yang di pick off. Jadi mendingan pakai Magic Sentry ya. Thanks to Magic Sentry, sebuah pembangunan di Mobile Legends Bang Bang di Land of Dawn yang menurutku cukup worth it dan sangat fungsional sekali sampai hari ini. Ya impact banget sih, dan mungkin satu hal yang menurutku kurang setuju dari move yang dibuka oleh Bigetron adalah mereka sebenarnya tipikal hero-nya hero-hero yang harus mainin blind spot gak sih? Mana dari sisi Khalidnya yang kita tahu dari tadi yang kita lihat dengan Khalid tipikal damage yang tinggi, terus selalu kalkulasinya tuh selalu bisa diperhitungkan karena dia selalu show off ke area depan kan? Dan dia tuh targetingnya ke arah Tarzan. Itu dia. Ini entah kenapa ya, kalau misalkan sandbag-nya bukan Akashi, aku merasa posisi keduanya ada Tarzan sih. Ya. Itu Tarzan nerima damage-nya banyak banget tapi nggak tumbang masalahnya. Dan itu yang membuat harusnya Tarzan menerima banyak sekali damage, mendeliver kembali bagaimana serangan counter setup dari Triple Esports. Karena memang Kavinnya tuh selalu ada di belakang. Jadi itu dia kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kalau ada satu hero yang show up, belum tentu dia sendirian. Yap. Kalau emang kita mau all in, usahakan kalkulasinya harus tepat. Jangan